warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Ulia Zulfa Fatimah min qismi ta'limil lughah al-arabiyyah min fasli arba'ah ba. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang thariqah al-makhdal al-wadhifi. Metode ini dipergunakan untuk mempermudah atau memprioritaskan pembelajar yang disesuaikan dengan kemampuan dan kecenderungan dalam belajar bahasa Arab. Kemudian dicarilah metode yang sesuai dengannya secara berurutan tujuan pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan metode ini. Di antara lain agar pembelajar mampu membaca, mendengarkan, berbicara, dan menulis. Baik, di thariqah al-makhdal al-wadhifi ini saya pertama akan menjelaskan tentang pembelajaran kalam. Di pembelajaran ini, keterampilan adalah poin utama dalam thariqah ini, karena keterampilan dalam pembelajaran bahasa Arab atau berbahasa asing itu adalah aplikatifnya sangat penting di dalam bahasa dan merupakan tujuan awal seseorang belajar bahasa asing. Kemudian hanya saja yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran berbicara ini agar memperoleh hasil yang maksimal, yaitu kemampuan dari seseorang guru dan metode yang digunakannya, karena dua faktor ini yang memiliki dominasi keberhasilan pembelajaran berbicara. Keterampilan berbicara ini merupakan pembelajaran muhadasah dan mengungkapkan secara langsung. Tujuan ini yaitu agar dapat mengucapkan ungkapan bahasa Arab, kemudian mengucapkan ungkapan yang berbeda atau yang menyerupainya, kemudian dapat membedakan ungkapan-ungkapan yang dibaca panjang dan yang dibaca pendek. Yang terakhir kemudian membedakan ungkapan yang dibaca panjang dan yang dibaca pendek, dan menggunakan keinginan hatinya dengan menggunakan susunan kalimat yang sesuai dengan tata bahasa atau nahwu sorofnya. Terus dapat mengungkapkan yang tertulis atau terlintas dalam pikirannya dengan menggunakan aturan yang benar dalam penyusunan kalimat. Yang terakhir, dapat menggunakan bagian-bagian dari tata bahasa Arab dalam ungkapannya seperti tanda mudzakkar, muannas, ada hal dan fiil yang sesuai dengan waktu. Kemudian ada pembelajaran membaca. Dalam pembelajaran kalam atau dalam pembelajaran membaca ini ada 6 keterampilan yang harus ditekankan dalam pembelajaran membaca ini. Yang pertama, keterampilan prediktif, mencari informasi tertentu, memperoleh gambaran secara luas, kemudian mengenali fungsi dan pola wacana, kemudian menarik makna dengan teks, yang terakhir memperoleh informasi rinci. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pembelajaran kitabah atau pembelajaran menulis. Kalau di berbicara merupakan sarana untuk komunikatif atau aplikatif dengan orang lain, kalau pembelajaran kitabah lebih digunakan untuk mengetahui sesuatu yang terjadi pada masa-masa sebelumnya. Ada 4 pokok yang harus
dilaksanakan dalam pembelajaran menulis, yaitu menulis bahasa Arab, kemudian menulis kata-kata dengan huruf-huruf yang benar, menyusun kalimat berbahasa Arab yang dipahami, kemudian menggunakan susunan kalimat dalam bahasa Arab tersebut dalam beberapa alinea hingga mampu mengungkapkan isi pesan tersebut. Untuk memperoleh hasil yang efektif dari pelaksanaan pembelajaran menulis, maka perlu diketahui bahwa aktivitas menulis yang dimaksud dibagi menjadi 3 hal, yaitu al-imla, yaitu dikte, imla hijai, imla manqul, kemudian imla manzur, kemudian imla ikhtibari. Kalau menulis atau al-khat, yaitu kemudian mengarang, at-tabir wa al-insya. At-tabir ini dibagi menjadi 3, yaitu at-tabir al-basit, yaitu karangan sederhana, atau at-tabir al-muwajjah, karangan terstruktur. Yang kemudian yang terakhir at-ta'bir al-hur, karangan bebas. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.